marketnya tuh kafe-kafe kan. Iya. Itu Kiapu dulu bisa awalnya bisa dapat panggung waktu. Ngemis bang. Dibayar pakai amplop. Amplop isi? Kosong. Macam Presiden Indonesia. Oh, kan. Kalau Presiden Indonesia lebih aktif vokal. Heeh. Wapresnya yang diam. Hey kawan Blitong, apa kabar? Senang sekali hari ini Bang Jeris bisa kembali hadir ya dengan tayangan yang mudah-mudahan selain juga bisa memberikan hiburan, bisa memberikan edukasi. Nah, bersama Bang Jeris hari ini dan kawan-kawan Blitong lah hadir salah satu komunitas yang mungkin jarang terdengar, tapi keberadaan mereka ini ada ya. Mungkin mereka ini sejenis uka-uka. Nah, ini dia. Ada anak stand up Indo Blitong. Betul. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong biar ramai. Harus ramai kayak gitu. Oke. Tapi kalau belum kenal kayaknya belum sayang ya. Tapi lah kenal pun belum tentu bisa sayang. Kita kenalan dulu lah dari sudut sini yang baju putih garis-garis itu Bang siapa nama? Halo, assalamualaikum. Saya Keken Saputra. Saya sini menjabat sebagai presiden. Oh, presiden. Ada anggaran juga? Belum ada, Bang. Belum ada kan. Sampingnya? Ya. Assalamualaikum. Nama saya Hilman ya. Ya begitu aja. Yang baju hitam yang cukup ganteng di antara yang lain. Ini siapa namanya? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya David, saya supirnya presiden. Inilah ada presiden, biasanya ada anggaran khusus nih di stand up Indo Blitong. Banyak. Banyak. Oh banyak ya? Banyak. Unlimited kan ya? Unlimited. Unlimited. Kita tuh Rencana anggaran untuk buat ibu kota baru tuh dari kami. Oke, itu nanti kita bahas lebih jauh lagi ya. Kita bahaya itu soal sensitif. Tapi gimana sih sejarahnya stand up Indo Blitong nih sampai bisa hadir gitu Bang? Bisa lahir tuh kayak apa cerita? Yang penting teh stand up comedy Blitong ini lahirnya bukan dari micet ya. Oh iya. Bukan. Coba ceritakan. Mungkin Pak Presiden Pak Presiden ini bukan macam Presiden Indonesia. Oh, kan Kalau Presiden Indonesia lebih aktif vokal. Heeh. Wapresnya yang diam. Kalau Iya. ini enggak, Presiden yang diam ya. Biar wakil yang berbicara. Silakan Pak Wakil, Pak David tadi ya, Bang David kita. Kayak apa ceritanya stand up Indo Blitongnya bisa hadir gitu, bisa lahir di Blitong? Stand up Indo Belitung itu terbentuk pada awalnya itu penggagasnya ada namanya kawan kita. Heeh. Tuh saya bilang. Tua. Mana Bang Mardi? Bang Mardi. Tangan dulu Bang Mardi. Bang Mardi. Luar biasa Bang Mardi. Orang ini, nah ini orang nih. Ini kan tua, belum tuh pula saya. Beliau lah penggagas pertama stand up komedi. Dulu namanya Bos Suci. Bos Suci, Bang. Bos Suci. Apa itu Bos Suci itu Bang? Blitong untuk stand up komedi Indonesia. Oke. Walaupun anggotanya tidak suci-suci Tahun amat. tahun berapa itu bentuknya Bos Suci itu awalnya? Awal saya waktu itu tahun 2016. Kalau tidak salah, Bang. Ada berapa anggota awal-awal waktu itu? Awal-awal mungkin ada sekitar 10 orang. Oh, 10. Itu ya enggak semua anak stand up itu, Bang. Oh. Kita cuman sharing-sharing santai, itu ngelakar-ngelakar, ngobrol-ngobrol halus lah. Oke. Jadi nemu 10 orang itu tuh siapa sih awalnya bisa ketemu sampai bisa masuk dan bentuk komunitas? Pertama kali masuk komunitas aku dulu, yang dari Manggarai aku dulu, baru ketemu Kang Hilman di tempat sampah waktu itu. Enggak. Pantas sebut lah kayak plastik kresek. Dibuang ya? Itu di toko sampah dikeluarin di kresek. Terus ketemu kan Bang Keluar Hilman, apa? untuk ngajak Bang Hilman pula gitu, segabung di komunitas ini. Kami dari Manggar dulu. Oh, dari Manggar? Kami dari Manggar, baru kini gabung ke Tanjung waktu itu. Bang Mardi teh di Tanjung, tapi dari tahun 2016 ketemu, Bang. Oh berarti Blitong Timur dan Blitong Barat tuh beda dulu stand up comedy ya? Gabung. Dari dulu gabung. Di satu nama yang sama Dalam satu naungan. Cuman waktu itu ada kopdarnya itu 2016 awal. Ya? Itu pertama kali pun itu kita tidak ada langsung stand up, enggak. Ngapa dulu enggak ngeberak? Enggak, kita Tukaran sharing-sharing film. santai. Oh kan tapi bukan tukaran film kan? Enggak, Bang, waktu itu kan belum ada, Bang. Oh belum ada. Iya. Tapi kan waktu itu belum di blok. Waktu itu belum ada PPN, Bang. Susah aja tuh. Terus Kiapu sampai bisa dapat panggung di Blitong. Ini kan tentu susah nih nyari panggung untuk stand up. Kalau musik sih mungkin lah biasa, tapi stand up itu enggak biasa gitu untuk orang Blitong. Kiapu bisa dapat panggung. Dari tadi Bos Suci tadi mulailah biar itu keliling dari panggung ke panggung. Mulai banyak tuh anggota-anggota yang lain bergabung. Nah pada akhirnya ada komunitas kita, bukan komunitas, orang kami juga gitu. Itu ikut lumba-lumba ke Jakarta untuk kenal. Oh ada. Siapa kira-kira sosok pertama yang memperkenalkan stand up Indo Blitong nih ke Jakarta waktu itu? Itu namanya Bang Adit. Ayo Bang Adit, pertama yang mengenalkan, yang mendaftarkan ke komunitas kita ke stand up Indo di Jakarta waktu itu. Kurang sih udah ganteng memang. Udah ganteng. Udah ganteng. Nah, cuman persyaratan untuk stand up Indo itu karena komunitasnya seluruh Indonesia. Jadi namanya awalnya Bos Suci. Itu kita ikut format
Formalnya nama formal namanya. formal Stand Up jadi Indo. Stand Up Indo Blitung. Oke, jadi ada nama universalnya ya sebelum Universalnya, universalnya. Stand Up Indo Tapi ada kesulitan ke saya selama ini untuk kan kita tahu nih ada perbedaan antara stand up comedy dengan cerita lelucon Belitung atau ngeberak lah misalnya. Apa itu sebenarnya perbedaannya? Sebenarnya sama-sama ngelucu. Sama-sama Bang. ngelucu, tapi Cuman, basicnya itu pasti beda dong. Iya, tapi beda. Beda dong. Cuman sama ngelucu aja, Oh, tapi sama. basic beda. Kalau stand up itu ada pakai teknik, istilah teknik stand up. Mungkin ini orang awam nih bingung nih. Apa tuh cuman sekedar ngeberak-berak aja lah itu pun BB itu bisa jago ngeberak itu pun. Ada teknik apa aja sih sebenarnya di stand up? Dalam stand up itu ada teknik istilah set up punchline. Oh, set up. Set up itu bagian tidak lucu, ini basic memang ya. Basic ya. Set up itu bagian tidak lucu dan punchline itu bagian Lucu. lucu. Oh, ger itu Ya, ada ger, di di punchline. Dan stand up komedi itu berasal dari keresahan kita. Jadi orang itu bisa dikatakan dia stand up komedi itu ketika dia ngelawak, bahasanya ngelawak lah ya. Dia ngelawak itu membawakan keresahan pribadi dan materi yang dibawakan itu original. Oh, bukan karangan ya, bukan fiksi atau fiksi. Bukan, boleh fiksi, tapi bukan fiksi-fiksi yang udah dibuat dari orang-orang. Kayak kita cerita Jadi stand up comedy itu jokes murni nih dari komika. Komika kan kalau anak stand up itu komika. Berawal dari keresahan kita sendiri, Bang. Yang lebih dekat dengan kita. Berarti sebenarnya anak komikanya adalah anak-anak yang galau sebenarnya. Betul sekali. Sebenarnya. Banyak kan memang gitu. Makanya salah satu kawan kami kan Makanya kalau aku bisa ada cerita apa ini? Ini lah dulu yang jelas. Oh, Ya, silakan. Ini keresahan aku sayang apa gitu. Iya, Jadi, bisa masuk sebenarnya- komedi. Aku nih terpaksa jawab ini nah. Dalam ini cerita ini kayak Sebenarnya nak cerita Malu gitu kan. Nak cerita lebih malu-malu ya kan? Ya pertama saya gini ya, kalau status ya itu kita sebenarnya kalau stand up komedi ini kita bicara dengan keresahan, misalkan keresahan lambat dapat jodoh misalkan ya kan, ditinggal bini atau gimana, itu terserah itu. Jadi dalam suatu hal yang menyedihkan atau apapun, kita rubah hal tersebut menjadi tawa komedi yang mendengarnya. Gitu. Oke. Orang Indonesia ini mayoritas lebih senang dengar orang lainnya itu menderita gitu ya. Tapi kita tampilkan bahasa sedihnya kita itu untuk dijadikan tawa bersama. Oke, mungkin ini tapi ini mungkin istilahnya tawamu dukaku ya. Jadi tawamu adalah dukaku gitu kan. Jadi anak stand up comedy itu Tadi aku pakai bahasa Indonesia ya? Indonesia bergaya Padahal kemudian di berita. tapi ini kan cara dapat panggungnya kayak apa dulu? Awal-awal kan dapat panggung itu sampai bisa ini pernah open mic kan di kafe-kafe kan, tentunya marketnya tuh kafe-kafe kan. Itu kayak apa dulu? Bisa awalnya bisa dapat panggung waktu. Ngemis bang. Ngemis. Ngemis kan orang punya baru topang kami nak. Kami tampil, kami open mic. Apa itu stand up? Ya kami jelas ya lah yang tadi yang kami sampaikan sebelumnya begitu. Oh itu dapat tuh. Bisa. Adik tuh pernah dapat penolakan. Oh dah, malas Mika akan lucu juga. Bisa. Begini, Nggak berani nolak. Nggak wajah aja. Nolak kalau kamu berani kecap. Pertama kali teringat ke di mana Mika open mic di Belitung ini? Oh tahu. Ini ya bang ini. Coba cerita. Pertama kali open mic itu di terminal lama. Terminal Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Tanjung Iya. Undang ya. Bukan. Iya, Terminal lama. jalan ke Tanjung Pendam. Tanjung Itu Undang. bang kopi apa bang Engon ya? Iya. Oh itu Bansai, pernah. Bansai. Itu Mika Bansai. ditawarin apa Mika nawarin diri waktu itu? Kami itu terpaksa sebenarnya. Kami Karena ditunduk waktu waktu itu kami ada rencana untuk stand up komedi di Tanjung Pendam, tapi ternyata dipakai orang tepat. gagal. Jadi Pelarian lah itu. gara-gara ya daripada enggak ya kan, gitu kan. Tapi alhamdulillah lah Bang Engon orangnya terbuka gitu. Oh daripada Mika balik ke Manggar jauh-jauh, sini lah kita gitu. Oke, alhamdulillah terima kasih lah untuk Bang Engon ya. Dan untuk sampai dengan saat ini ada berapa sih jumlahnya Bang seluruh anggota dari Belitung apa nih stand up Indo Belitung nih? Banyak. Kalau tidak salah Banyak. puluhan saya ada lah bang. Puluhan ada. Itu dari warga Belitung sendiri apa ada warga-warga luar? Tapi dalam bentuk sperma bang. Payah amun bercakapkan orang-orang ini ya. Komedian tuh emang gitu. Jadi ada puluhan lah bang, sekitar 40 lebih ya lah kalau dikumpul-kumpul ya gitu. 40 lebih nyata itu manusia Itu semua lagi, ya. iya, mau nyata bang. Manusia lagi semua. dikumpul-kumpul lagi pakai sapu lidi ngumpul. Itu apa namanya anggota yang resmi punya KTP Iya, Belitung. iya. Oh, Ada juga yang di luarnya ada. Ada yang gelap dari Padang ada. Oh dari Padang. Ada. Itu ngapa tuh orang Padang bisa nyapor di sini?
Nggak tahu lah itu apa itu. Aduh. Tapi ini stand up Indo Blitung ini terbuka lah untuk siapa saja yang kira-kira bisa. Jadi nah orang Padang boleh asal dia diam di Belitung, nah orang mana pun boleh. Oke, berarti berarti harus tunjuk kayak surat domisili dong kalau misalnya ngikut ke sini. Enggak juga. Oh, enggak juga. Yang penting dia diam di Blitung. Aman kan ada ikam bisa menggerak kan. Benar-benar bisa. Cocok paham di belakang. Oke, aman lah pokoknya. Untuk sekarang nih kesibukan dari stand up Indo Blitung ini apa nih? Yang sekarang nih Bang, sekarang yang Ngemis. Hah? Ayo, tetap ngemis Bang. Oh gitu. Sibuk amat, Kita Bang. tak nyari panggung lah ya. Nah, tapi ada patokan harga sih. Enggak saya kalau misalnya undang Mika nih misal di acara-acara undangan mungkin kan dan Cipiring misalnya. Untuk sekarang saya tidak ada Bang. Tidak ada patokan. Patokan harga Ada, diri lah. iya misalnya ada rate tersendiri nih antara komika yang satu dengan yang lainnya. Oh, tuh. belum. Kita belum sampai situ lah, karena kita tahu diri lah. Oke, jadi Jadi pantas kalau, tapi ke depannya bisa aja. kalau dibayar pakai makasih ya lah keterima lah. Oh jangan pulang. Kalau misalkan dibayar dengan makasih mereka lah keterimaan gitu. Tapi basi bang, masih iya, basi. enggak maksudnya lu udah tadi terima kasih. Tapi kemarin abang ini berani Brandnya apa misalnya? dibayar pakai amplop Amplop isi? kosong. Tapi bukan amplop isi amplop ya. Teh kucuk bang ya? Tapi untuk next ini apa visi dan misi dari Blitung ini stand up nih? Jadi sebenarnya kan kami ini sempat vakum dari tahun 2016 aktif, setahun aktif, setahun vakum gitulah. Nah sampai sekarang kami ini memutuskan untuk mulai aktif kembali. Dan untuk goal ke depan, tujuan ke depannya biar komunitas ini semakin dikenal orang dan banyak orang minat gitu. Dan merubah mindset orang Belitung sih, karena orang Belitung anggap bahwa stand up comedy ini hanya untuk orang-orang yang lucu gitu atau orang-orang yang punya bakat. Padahal enggak, setiap orang bisa mempelajari itu stand up comedy ini. Mudah lah sebenarnya kalau teman-teman hendak mempelajari gitu. Semua orang bisa. Enggak mesti dia muka orang lucu enggak. Enggak. Aku ganteng ya bisa lucu. Oh iya. Berarti kalau berarti setelah hostnya bisa dong Bang. Oh, bisa dong. Kemarin jam 1 kan? Satu selesai 1.500 penonton. Sebenarnya itu kan itu emak aku, saudara-saudaraku kan saudara rumah aku, mama aku saudara. Oh, semua itu kok pakai jalur orang dalam sebenarnya. Tapi ada juga suka duka dari stand up Besuci dulu. Kami itu waktu rajin stand up keliling-keliling gitu enggak jelas. Tapi apa udah ada nih maksudnya pertanyaan dari orang rumah nih misalnya kayak belau tua atau apa sih buang-buang waktu untuk ngelakuin hal-hal itu padahal itu tuh udah ngasih gitu. Oh, alhamdulillah Bang, sebenarnya. Jadi karena tidak ada orang rumah, tidak ada orang nanya. Oh, itu dia. Tapi enggak ini kayak. Jadi ada visi dan misi juga nih dari Bang Hilman nih mungkin di tahun 2022 ini nak nyari orang rumah dulu baru nyari lucu pula kan. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nak gabung boleh-boleh saja. Ada nggak misalnya media sosialnya untuk dari Blitung stand up comedy ini atau? Boleh. Kalau dari IG aja Bang. Nah, IG-nya apa? IG-nya di sini. Ini ada di channel lagi. Bang jatuh Bang IG-nya Bang. Naik Jadi kawan-kawan kalau yang punya Facebook bisa langsung gabung ke grup Stand Up Indo Belitung. Nah, Stand Up Indo Belitung tuh ada dua kemarin muat. Ada tulisannya Stand Up Indo Belitung yang kecil, ada Stand Up Indo Belitung yang gede ya. Cari tulisan yang gede, itu yang saya yang gede. Itu lah banyak minum susu Bang. Itu karena yang itu grup lama itu. Oh, grup lama sekarang aktif lagi. aktif lagi. Nah, itu yang di Facebook, yang grup Facebook. Jadi semua orang biak Belitung, semua yang berada di Belitung tuh bisa ikut stand up Indo Belitung. Bisa aja Bang, bisa aja. Boleh aja. Nah, dan waktu-waktu dekatnya ada ke planning untuk tampil di mana gitu Mika? Atau di kami jelas ya lu. Coba. Bukan cuma Facebook, ada IG juga. IG boleh, IG. IG di Stand Up Indo _ Belitung. Oke, terus Twitter ada juga. Twitter Stand Up Indo Belitung. Oke, ada kan bisa pilih tuh yang mana yang Mika rajin. WeChat emang ada. Kalau tak dicek nih lokasi terdekat di mana? Pengalaman Bang. Oke, kalau Belitung itu dia sesi ngelakar-ngelakar kita dengan anak ya stand up Indo Belitung ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat lah untuk kawan-kawan Belitung bahwa kita punya wadah nih untuk ngeberak sama-sama. Bisa ke diterima ngeberak tuh? Enggak bisa. Enggak bisa, tapi lebih tepatnya mencurahkan keresahan sama-sama ya. Jadi kalau stand up sebenarnya kalau kita bercakap sebenarnya tapi dipatah. Misal kalau kita bawa motor biasa, misalkan kita bawa motor biasanya ke bengkel ya. Tapi ini waktu kita set upnya mau bawa motor, tapi ke
warung nasi Padang, Uh-uh. seperti itu, bengkok. Krik, Misalkan krik, kita, krik, krik, krik. misalkan kita, Malah amatir lagi. amatir, men. Ini sampel ya, contoh. Belum digoreng, garing. Set up punchline-nya gimana? Coba contoh. Coba. Contoh ya. Yes. Contoh. Set up Sedikit, punchline. sebelum Set up closing. Beat lah. Ah, beat. Oh, beat lah ya. Set apa gitu. Oh, Kawan-kawan yang gitu. punya beat-beat andalan, misalnya saya sekalian memberi gambar, oh gini deh. Gini set up tuh Set up gitu. tuh gini gitu. Set up punchline. Set up punchline contohnya. Oke. Tentang pribadi sendiri ya. Iya. Oke. Boleh. Oke, pekerjaan saya sehari-hari sebagai head analis laboratorium di sebuah perusahaan swasta ya. Di sana tuntutan kerjanya sangat tinggi. Seorang leader harus bisa segala hal. Misal membangun teamwork, ya kan? Strategi maker sampai ngerayu majan. Kayak gitu Oh, salah itu satunya. teknik apa tuh namanya, Bang? Itu Kalau dalam rule stand of up. three. Oh, rule of three. Oke, ada teknik lain mungkin yang bisa dijelaskan dari Bang David atau Pak Presiden kita nih? Mungkin hampir sama dengan Bang Hilman ya. Heeh. Pokoknya ada satu beat itu tentang keresahan gitu. Heeh. Keresahan aku sendiri gitu. Tentang anak-anak motor zaman sekarang. Heeh. Ya. Anak-anak motor zaman sekarang tuh nyaman gitu. Motor lah bagus-bagus. Heeh. Ya. Karena mungkin dibeliin dari bapak gitu ya. Beda dengan zaman aku dulu. Aku dulu motor aku Supra Pit. Iya. Oh, nama aja yang Supra Pit gitu ya, tapi tidak pit amat gitu ya. Iya. Motor Supra Pit aku tuh udah kalau jalan jauh sedikit. Kalau jalan jauh sedikit demam, batuk, ambeien gitu ya. Dari kenapa tuh keluar asap, brosur, SPG aja ngikut gitu. Nah itu contoh. Ah, itu teknik apa itu? Itu sama kayak macam Rule of three. Rule of three. Oke. Untuk Bang David mungkin ada bisa beri contoh yang lain misalnya? Ini keresahan, Heeh. pengalaman pribadi yang dibuat komedi. Misalnya. Aku tuh iri gitu dengan biar muda zaman sekarang yang berbiakan tuh di kafe seru. Tidak macam aku dulu, aku berbiakan paling-paling montoknya di warkop. Itu aja warkop Tanjung Pendam. Tahu kan warkop Tanjung Pendam yang kita nongkrong itu tidak cukup mau duit, harus mau autan itu. Ya, tidak mau autan balik-balik kelar udah tuh, lulus pramuka. Kayak rumahku itu, Bang. Mungkin juga nongkrong itu di kafe, balik-balik dapat gitu bersanggung untuk orang rumah, beli makan, beli minum gitu. Mau aku boro-boro gitu nak bersanggung, yang ada aku balik ke rumah ngantar biar aku ditudung, aku itu lihat anak aku mirah, kok cupang oh enggak pak, itu digigit nyamuk, enggak mungkin nyamuk gigit itu gede amat. Kok cupang itu enggak pak, serius itu digigit nyamuk. Jadi cerita kronologi ketika nyamuk gigit anak bapak di leher, aku sebagai biak tidak terima, jadi aku gigit balik juga dia. Oh, jadi Oke, itu dia tekniknya. Nah, ini yang terakhir nih, sebelum kita closing, apa harapannya untuk stand up Indo Belitung ini ke depannya? Harapannya kami semoga dengan adanya stand up komedi ini di Belitung bisa memberikan pengaruh positif lah bagi dia muda, bisa menambah hiburan untuk kaum yang rasa kurang terhibur, walaupun belum tentu lucu-lucu amat. Iya. Dan juga semoga dengan adanya kami banyak juga yang mulai ngikuti jejak kami gitu. Kami senang gitu ketika ada orang baru yang nak masuk, kami terima siapapun itu, yang tua yang muda silahkan. Oke, untuk Pak Presiden gitu atau Bang Aku. boleh. Sebenarnya kalau stand up comedy ini wadah kita latihan untuk Tegang ini beri backsound sedih gini ya. Ya, Santai, jadi harapan aku ke depannya sebagai wadah ya, sebagai wadah latihan kita public speaking. Ya, siapa tahu ke depannya kita naik ke Senayan gitu kan. Oh iya benar juga. Benar juga kan? Jualan cendol minimal atau jualan ST kan di Bukan, sana. Bang. Jual Cilor. Oh, jual. Karena di saya nggak ada. Oh, Oh iya. Ampun. Berat. 4 tahun. Bagian host nanti di crop ya. Nah, jadi sebenarnya gini ya, kita paling senang cari orang yang se-cycle, yang suka komedi, ya, yang walaupun sesedih apapun kita bisa tawa bareng-bareng gitu. Jadi seberat apapun itu, kalau kita dikomunikan ya terasa ringan ya. Oh, oke. Nah, jadi wadah untuk kumpul sama-sama untuk melepaskan semua masalah. Iya. Oke. Terus untuk Pak Presiden terakhir nih, Pak Presiden. Kelihatan benar beban hidup orang. Kelihatan sih dari ekspresi itulah kelihatan. Aku sih cuma berharap
komunitas ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Amin. Kawan-kawan mau nak sukses di dunia stand up, kini komunitas dukung gitu ya. Siapa tahu kini ada kawan-kawan yang nak maju sampai ke Jakarta atau apa Amin. gitu. Jual kilo, Kan. Bang? Hah? Jual Pasti kilo. kan jual apa? Jual diri jadi apa-apa. Kan? Supaya berkembang terus di Belitung khususnya orang lah pada mengenal stand up komedi itu apa gitu kan. Oke. Lah banyak penggemar, terus kami pun bisa jadi tempat nyari duit. Udah ada value ya. Iya. Oke, itu dia harapan dari anak stand up Indo Belitung ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di tahun 2022 ini ya. Amin. Amin. Terus semangat nih dan mudah-mudahan bisa berkembang lah Bang ya. Tidak Iya. mati di tempat ya seperti yang sudah-sudah. Iya. Jangan sampai putus di tengah jalan ya kan. Iya. Kalau misalnya memang sayang dipertahankan. Jangan Terima kasih Pak Keken, Pak Presiden, terima Sama-sama, kasih Bang Iman, sama-sama. terima kasih Bang David ya, terima Iya. kasih untuk semua penonton kita yang luar biasa. Jangan malu kalau misalnya bergabung di Stand Up Indo Belitung, karena mereka sangat welcome terhadap siapapun, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib ya. Kita closing dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kami dari Kon Belitung Lakar minta maaf kalau ada salah-salah bercange Iya. karena kami ini memang orangnya bercange tapi tidak sangean. Aku host Rizky Jaris pamit undur diri dan juga ada rekan-rekan dari Stand Up Indo Belitung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. warahmatullahi wabarakatuh.